Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam Tuhan. Semua baik? Mana kabarnya? Semua baik? Luar biasa, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kita mau menyembah, mengagungkan namanya. Karena dia yang layak kita agungkan dan kita muliakan. Yesus, engkaulah kemuliaanku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, hingga pagi hari ini kami bisa datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus Tuhanku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Amin. Yesus kemuliaan, berkati hidupku Tuhan. Katakan Yesus kemuliaanku. Glory. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Amin. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami undang semua bangkit berdiri, katakan Yesus, engkaulah kemuliaanku. Kemuliaanmu. Amin. Pulihkan hatiku. Haleluya. Kemuliaan, berkati hidup kami Tuhan. Hidup Yesus kemuliaanku. Yesus kemuliaan. Pulihkan hatiku. Pulihkan kami Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Kemuliaan, berkati hidupku. Angkat tanganmu, segalanya bagi Tuhan. Pujian, syukur bagimu. Yesus hadir hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Yesus hadir, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian. Glory, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia hadir di setiap kehidupan kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkau sungguh dahsyat. Engkau hebat.
Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa. Yesus, Engkaulah kemuliaanku. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Yesus hadir. Dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, oh Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, glory, 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 Yesus Raja. Karamalawata syara, karamalawata syara sange. Oh ya karamalawata syara, malawata syara karamo. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya tetap ada dulu, sekarang, dan selamanya. Kita harus tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku dipilih dan dimuliakannya. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh haleluya, tak ada yang tak mungkin. Semua pasti bisa. Sediakan bagiku, ku dipilih dan dimuliakannya. Ku dipilih dan dimuliakannya. Dipilih dan dimuliakannya. Glory, haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Glory, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap Glory, syukur haleluya. Tuhan. Kami berterima kasih hanya kepadamu Yesus, ya Tuhan. amin. Di mana Kau Allah yang luar biasa di dalam setiap Glory, kehidupan haleluya. kami. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah Glory, ini. haleluya, Kami Yesus. terus bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih dan pemeliharaan-Mu Terima yang kasih, luar Tuhan. biasa. Biarlah kami terus bersandar dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Kami bawa hati kami, jiwa kami untuk persembahan hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian yang akan kami naikkan untuk Tuhan Yesus menjadikan hormat kemuliaan-Mu. Kami percaya akan segala apa yang kami naikkan di dalam ibadah pagi ini ya Tuhan. Kiranya puji-pujian ini adalah puji-pujian yang kami persembahkan. Oh Tuhan Yesus, biarlah beri hati kami sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Kau sendiri yang campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Di hari-hari yang sulit ini, semua terjadi juga karena Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap percaya sama Tuhan, kita tetap menggandol Gusti, kita tetap lebih percaya lagi. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara apapun itu.
Lebih dalam ku menyembah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami memuji-Mu, mengagungkan. Oh, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Yeay. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku, yes. Darahmu lelah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Engkau Tuhan, amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah, yes. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, Yesus. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
biasa. Allah yang kita sembah itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kita sambung lagi, amin. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Ku diberi kuasa, mari bangkit berdiri. Kita bersorak untuk Tuhan. Seluruh tenaga kita untuk Tuhan. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, yang menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidup. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, bersorak merayakan. Dan pujilah. Kau Raja, Kau Raja. Terima kasih. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Yes. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidup. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, Ku bersorak. menyatakan Kau besar, Kau Raja, Kau Raja. Sekali lagi, katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Yes. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah yang bersamaku, menjadi lawanku. Yes. Kemenangan, bersorak merayakan. Kau Raja, Kau Raja. Dan pujilah. Kau Raja, Kau Raja. Dan pujilah. Kau Raja, Kau Raja. Haleluya, silakan duduk kembali. Haleluya. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Kita bersorak untuk Tuhan. Malaikat di surga juga bersorak untuk Tuhan. Amin. Semua bersorak untuk Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kalau Tuhan sudah berfirman, apapun itu akan terjadi. Di hari-hari terakhir ini, banyak sekali kejadian. Setiap ada WA, ada kematian, ada kematian. Oh Tuhan Yesus. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan katakan, apapun yang terjadi, semuanya itu karena kehendak Tuhan. Kita hanya bisa mengucap syukur dan bersyukur senantiasa. Amin. Oh Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhan, kami hanya berserah. Kami tidak menyerah, tapi kami berserah padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
katakan dengan iman, apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Apapun ya Tuhan yang terjadi, kami tetap percaya padamu. Kami undang semua bangkit berdiri. Glory haleluya. Ku lakukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu ya dan amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan glory haleluya. Kalau Engkau sudah berfirman, semuanya pasti jadi. Yang sakit disembuhkan, yang luka batin disembuhkan, diberikan penghiburan. Yang kurang lagi percaya sama Tuhan. Engkaulah Allah yang baik, Engkaulah Allah yang dahsyat. Aku percaya padamu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Yes. Glory haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Oh Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik. Buat kami terus mendekat kepadamu. Buat kami terus percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang harus dipercaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami minta Pak Tri berdoa. Glory haleluya. Oh Tuhan Yesus. Glory haleluya. Oh Tuhan Yesus. Glory, Terima kasih haleluya. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Glory, Engkau telah berikan haleluya. kami kekuatan, kesehatan Terima Tuhan. kasih. Dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu di saat pagi hari ini Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan urapi hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Meskipun kami ibadah secara online ya Tuhan di rumah, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau yang akan hadir di tengah-tengah keluarga Amen. kami Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman pagi hari ini boleh memenuhi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kami serahkan waktu selanjutnya untuk hamba-Nya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan bahwa pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan rencana Allah yang mulia di dalam hidup kita. Sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana atau siapa Allah kita itu. Allah kita adalah Allah yang mempunyai tujuan. Allah yang mempunyai kehendak. Dan untuk melaksanakan kehendaknya itu, maka Allah ini memiliki satu rencana. Rencana yang kekal, rencana yang sudah ada sejak sebermula. Rencana Allah ini adalah ingin mendapatkan sekelompok manusia menjadi bejana
yang dapat mengekspresikan dirinya. Satu bejana yang dapat menampilkan diri Allah di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ketika kita melihat atau membuka Alkitab kita, di dalam kitab Kejadian di sana ada satu karya Allah, yaitu penciptaan. Di bagian akhir Alkitab, di dalam kitab Wahyu, kita memiliki perampungan dari rencana Allah ini, yaitu Yerusalem baru. Nah, diawali dengan penciptaan dan diakhiri dengan pembangunan, ada beberapa langkah besar yang Allah lakukan untuk merampungkan atau menggenapkan tujuannya itu. Puji Tuhan bahwa Allah kita yang dulunya tersembunyi dan misterius, Dia ingin bahwa dirinya dapat ditampilkan melalui hidup manusia yang diciptakannya. Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, rencana Allah tetap. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang tetap ingin mewujudkan rencananya di atas diri manusia yang telah jatuh itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah memiliki 5 langkah besar untuk mewujudkan atau merampungkan rencananya. Dari penciptaan sampai pada pembangunan Yerusalem baru, maka Allah mempunyai atau melakukan 5 tindakan yang besar. Apa saja itu Bapak Ibu Saudara? Kita melihat bahwa yang pertama adalah penyelamatan atau penebusan. Allah menyelamatkan kita dan menebus kita dari keadaan kita yang jatuh. Dari keadaan manusia yang penuh dosa ini, Allah datang untuk menebus kita. Kemudian langkah kedua adalah kelahiran kembali. Ketika kita menerima diri Allah, maka hidup kita ini bukan hidup kita lagi. Di dalam kita ada satu kehidupan yang ditambahkan, yaitu hidup ilahi, hidup Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 kita bisa membaca di sana bahwa kita diperanakkan menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan bahwa saat ini di dalam kita ada hidupnya Allah. Namun tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Langkah ketiga dari langkah besar Allah adalah pengubahan. Kemudian dilanjutkan dengan penyerupaan dan pada akhirnya adalah pemuliaan. Semua langkah ini dikerjakan Allah semata-mata adalah untuk menggenapkan tujuan kekalnya, untuk merampungkan rencananya yang semula. Puji Tuhan, kita ada di dalam rencana Allah yang mulia ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, karena manusia sudah jatuh, maka Allah mengambil juga 2 langkah besar untuk mendapatkan kita kembali. Untuk mengadakan proses pengubahan supaya melalui diri kita, dirinya terekspresi. Maka langkah yang pertama, bahwa dia berinkarnasi. Dia menjadi manusia. Allah yang sedemikian mulia, yang sedemikian berkuasa. Dia rela datang ke dunia, lahir di palungan yang hina, hidup sebagai manusia biasa, sederhana. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya dia dapat menyelamatkan kita. Tanpa Allah menjadi manusia, dia tidak dapat menebus kita. Oleh karena itulah ini satu langkah besar yang Allah kerjakan. Dia rela menjadi manusia. Bahkan dalam hidupnya sebagai manusia, dia pada akhirnya mengalami ketersaliban dan kematian. Semata-mata adalah untuk menyelamatkan kita, untuk menggantikan kita orang yang berdosa ini, yang seharusnya menerima hukuman kekal.
Tuhan tidak berhenti pada kematian karena Dia mengalahkan kematian. Dia bangkit dari kematian dan melalui kebangkitannya inilah Bapak Ibu Saudara, Dia menjadi roh yang menghidupkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan bahwa di sana manusia yang pertama Adam, tetapi Adam yang akhir yaitu diri Kristus menjadi roh yang menghidupkan, menjadi roh pemberi hayat yang saat ini tinggal di dalam diri kita yang sudah mengalami kelahiran kembali, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka roh itu ada di dalam kita untuk mengubah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka setelah kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan kita menerima roh itu sebagai roh yang menghidupkan kita, sebagai roh pemberi hayat di dalam kita. Maka kehendak Allah sekarang adalah supaya kita hidup bersama Dia. Kita tidak hidup berdasarkan diri sendiri, tetapi berdasarkan Tuhan yang sudah ada di dalam kita. Inilah keinginan Tuhan, supaya di dalam hidup kita sehari-hari Tuhan ditampilkan, Tuhan terekspresi. Kita mau meninggalkan diri kita sendiri. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, Tuhan sendiri mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kalau dunia mengajarkan banyak hal supaya kita bisa menjadi orang yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi anak yang bisa taat kepada orang tua, bagaimana menjadi atasan yang bijaksana kepada bawahan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi keinginan Tuhan adalah supaya kita berhenti dari segala keinginan untuk menjadi baik. Bukan apa saudara? Karena Tuhan sendiri ingin supaya Dia hidup di dalam kita dan kita mempersilahkan Tuhanlah yang hidup dan tertampil di dalam hidup kita. Kita harus menghentikan segala daya upaya kita untuk hidup berdasarkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, seberapa besar kemampuan kita untuk bisa menjadi orang yang sabar? Kesabaran kita pada satu kali pasti terbatas. Seberapa besar kita bisa mengasihi seseorang? Seberapa besar kerendahan hati kita? Kalau kita hidup berdasarkan diri sendiri, maka kita akan memiliki syarat tertentu. Kita mengasihi seseorang dengan kasih jikalau. Kita mengasihi orang kalau dia baik. Kita mengasihi orang kalau dia tunduk. Kita mengasihi orang kalau dia menyukakan aku. Tetapi kalau kita mempersilahkan Tuhan yang hidup di dalam kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka kasih kita akan diganti dengan kasih Tuhan. Kasih yang walaupun. Kasih yang tanpa batas. Bapak Ibu, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan bukan menjadi sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Kita bisa mengampuni orang lebih dari 2 kali, lebih dari 7 kali, bahkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab 70 kali 7 kali bisa kita lakukan kalau kita hidup bersama Tuhan. Kalau hidup kita digantikan dengan hidupnya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu bertobat. Kita perlu mengaku dosa. Seringkali kita mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, Kristus yang ada di dalamku. Tetapi pada kenyataannya, kita masih membiarkan diri kita lah yang hidup dan tertampil di dalam hidup kita.
Aku tetap aku, Tuhan tetap Tuhan, yang tertampil diriku dan bukan diri Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan dan mengaku, Tuhan, betapa aku masih hidup dalam alamiahku sendiri. Betapa aku masih menutupi Engkau. Betapa aku masih membiarkan Engkau tersembunyi dan tidak terekspresi melalui hidupku. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan kita terus diingatkan Bapak Ibu, supaya kita membiarkan Tuhan terus bertambah-tambah, tertampil melalui hidup kita. Melalui kita hidup bersama Tuhan, artinya diri kita tersembunyi dan Tuhanlah yang tertampil. Bukan satu perkara yang mudah Bapak Ibu, kita perlu terus masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita perlu terus masuk di dalam hadirat Tuhan dan mempersilahkan Tuhan untuk tampil di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengalami satu kejadian atau situasi yang sebenarnya Tuhan ingin untuk mengubah kita, supaya Dia yang ada di dalam roh kita ini bekerja dan mendapatkan jalan untuk mengubah sifat kita dan menggantikan dengan sifatnya. Biarlah kita tidak salah paham dengan segala perkara atau situasi yang Tuhan atur di dalam hidup kita, tetapi dapat melihat bahwa di balik semua peristiwa, bahkan hal-hal yang kecil sekalipun, Tuhan ingin dirinya tertampil. Tuhan ingin diri kita semakin berkurang dan kita bisa terus berjalan bersama Tuhan, masuk di dalam penyerupaan yang pada akhirnya nanti kita dibawa pada kemuliaan. Oleh karena itulah di dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tahu sekarang segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Di dalam segala perkara, bahkan perkara yang seakan-akan membuat kita menderita, sebenarnya Tuhan ingin supaya dirinya tertampil melalui kita. Bapak Ibu, saat ini kita juga mengalami situasi pandemi yang membuat kita, bahkan sebagian besar dari kita khawatir. Membuat sebagian besar dari kita takut. Apakah aku masih dipelihara Tuhan? Apakah aku masih bisa hidup? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan anak cucuku? Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, mari kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud sangat mengagumi diri Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki iman yang sedemikian bahwa Tuhan adalah gembala kita. Bahwa Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Bahwa walaupun situasi sulit sekalipun, kita akan tetap terpelihara. Bapak Ibu Saudara, hidup bersama Tuhan adalah mempersilahkan Tuhan yang berjalan, Tuhan yang bertindak. Kita mengikuti saja. Kita bisa melatih hal ini Bapak Ibu melalui hal yang sederhana. Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya kita terus ingat untuk hidup bersama Tuhan. Yang pertama, kita bisa berlatih melalui menyeru nama Tuhan. Roma 10 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Setiap saat, setiap waktu kita bisa mengatakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ketika emosi kita sedang diuji dan kita mau marah-marah kepada suami sebagai istri ya,
Cobalah menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apakah kita juga bisa menyertakan Tuhan di dalam kemarahan kita? Kita akan mengalaminya nanti Bapak Ibu. Ketika ada perasaan galau, perasaan khawatir dan takut, cobalah menyeru namanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maka damai sejahtera Allah itu akan memenuhi hati kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang saat ini bersatu dengan kita. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada setiap kali kita berseru kepada namanya, Dia tersedia. Puji Tuhan, kalau Tuhan terus membawa kita masuk di dalam kehidupan bersama Dia. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan supaya kita hidup bersama Tuhan adalah membaca firman-Nya. Berdoa di atas firman-Nya. Kita bisa membaca satu ayat dan kemudian mendoakan ayat tersebut Bapak Ibu, supaya firman itu masuk di dalam kita dan menjadi satu kehidupan, menjadi satu peringatan, menjadi satu tuntunan yang terus mengingatkan kita supaya kita hidup bersama Tuhan. Melalui nama Tuhan, melalui firman-Nya, kita dibawa masuk untuk hidup bersama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kembali pada 5 langkah besar Allah, maka kita bersyukur. Tuhan terima kasih bahwa di dalam rencana-Mu yang mulia, Engkau sudah memilih aku bahkan sebelum dunia dijadikan, untuk Kau jadikan bejana-Mu, untuk Engkau jadikan wadah-Mu bersama-sama dengan saudara-saudari yang lain. Kita menampilkan hidup Allah. Hidup yang bagaimana? Hidup yang menang, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang penuh dengan kesabaran, hidup yang penuh dengan kemurahan hati. Dan kita akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini Bapak Ibu. Puji Tuhan, di saat-saat sulit seperti ini, Tuhan juga ingin menampilkan kepada dunia sekelompok orang yang bisa hidup di dalam iman, percaya pada pemeliharaan Tuhan, percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang akan dan terus merawat, memelihara domba-dombanya. Puji Tuhan, kiranya kita semua boleh diberkati melalui firman Tuhan pagi ini, untuk terus hidup bersama Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang mempunyai rencana yang mulia dan terus menggenapkan rencananya ini dengan mengubah kita dari hari ke hari. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semua menyadari hal ini dan terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang menegur kami bahwa Tuhan, Engkau sudah ada di dalam kami. Engkau ingin hidup bersama kami. Engkau ingin tertampil melalui hidup kami. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami masih sering menampilkan kehidupan kami, menampilkan diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Biarlah diri-Mu yang hidup di dalam kami dan terekspresi melalui hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang telah menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan terus menguatkan kami semua di tengah-tengah situasi yang sulit, supaya kami menjadi orang-orang yang tidak goyah oleh keadaan, tidak takut oleh situasi, tapi tetap dengan teguh dan percaya berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua menerima berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus yang penuh kasih, merawat, memelihara, dan menguatkan kita.
dan persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita berharap dan percaya kepada penyertaan-Nya. Amin. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Engkau telah berfirman kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu pagi